Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami dari Gereja Tuhan Indonesia Jemaat Filipi Medan mengucapkan selamat hari Minggu, di mana kita masuk ke minggu yang pertama di dalam semester yang kedua tahun 2020. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna pada tiap-tiap kita. Tuhan mempunyai rencana bagi kita masing-masing karena Tuhan baik. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengambil dari ayat firman Tuhan dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Kita membaca Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Saya baca, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf, ia itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasa daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dan dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihatlah, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku masuk untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditanggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan ini jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja-raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya
kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf adalah salah seorang dari anak Yakub. Yakub mempunyai anak 12. Tapi Yakub sebagai seorang bapak, dia juga sayang kepada Yusuf. Karena Yusuf ini adalah orang yang sangat istimewa, punya pribadi, punya perilaku yang manis, yang luar biasa. Tetapi abang-abangnya iri kepadanya, sehingga akhirnya dia dimasukkan ke dalam sumur ketika mereka sedang ada di padang untuk mengembalakan domba. Karena iri abang-abang Yusuf kepada Yusuf, karena Yusuf disayang oleh Yakub, sehingga mereka memasukkan ke penjara, masukkan ke sumur, dan di sumur dia berteriak-teriak minta tolong. Bapak, Ibu, dan saudara, sebenarnya rencananya mau dibunuh, tapi kemudian saudara bilang, kenapalah kita bunuh adik kita ini, mendingan kita jual aja, kita kan dapat duit. Akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf dijual kepada orang Ismail yang sedang lewat dari sumur itu. Kemudian singkat ceritanya, Yusuf dijual lagi oleh orang Ismail ini kepada Potifar, dan dia sekarang sedang berada di Mesir, di rumah pengawal raja, kepala pengawal raja namanya Potifar. Bapak, Ibu, dan saudara, saya mengambil judul adalah pribadi yang sukses. Keberhasilan sesuatu lembaga, keberhasilan suatu organisasi itu ditentukan oleh pribadi-pribadi yang sukses. Saudara, pribadi yang sukses ditandai, yang pertama, kalau kita lihat teks dari ayat pasal 39 ini dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumahnya orang Mesir itu. Saudara, dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia selalu berhasil dalam apa yang dikerjakannya. Pribadi yang berhasil, yang pertama ditandai dengan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kenapa Yusuf disertai Tuhan? Karena Yusuf pribadi yang dekat dengan Tuhan. Kedekatan Yusuf dengan Tuhan membuat Tuhan selalu menyertai dia. Kemanapun dia, Yusuf disertai oleh Tuhan. Saudara, dia dimasukkan ke lubang sumur, kemudian dijual pada orang Mesir, orang Ismail, kemudian dijual lagi kepada pengawal istana raja, kepala pengawal istana, dan dia ada di rumah Potifar, sehingga dia dikatakan selalu berhasil karena Tuhan menyertai. Bapak, Ibu, dan saudara, Yusuf suatu pribadi yang sukses, pribadi yang dekat dengan Tuhan. Bukan hanya berhasil apa yang dia kerjakan, tetapi di rumah itu dikatakan sejak ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara, Potifar diberkati karena kehadiran pribadi yang sukses. Kehadiran Yusuf membuat hartanya juga diberkati. Yang di rumah, bahkan yang di ladang diberkati. Jadi Yusuf ini orang yang dekat dengan Tuhan, diberi kepercayaan penuh atas semua harta miliknya. Bapak, Ibu, dan saudara, pribadi yang sukses adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang layak dipercaya. Jadi kalau kita mau mempercayakan sesuatu, pekerjaan, kita lihat orang itu dekat dengan Tuhan atau tidak.
Pribadi yang dekat dengan Tuhan adalah pribadi yang diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam penjara pun dikatakan di sini 21 ayat 21, tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih karunia-Nya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Saudara, walaupun dia dimasukkan dalam penjara, di penjara juga Tuhan menyertai Yusuf. Orang yang dekat dengan Tuhan, kemanapun kita melangkah, kita disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, biarlah bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Kita harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita setia beribadah kepada Tuhan. Kita setia membaca firman Tuhan. Kita setia berdoa kepada Tuhan. Kita setia melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara, Yusuf sebagai seorang budak yang dijual kemudian menjadi pembantu, tapi dia tidak merasa minder atau kecewa atau frustasi atau memberontak, tapi dia senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sehingga Tuhan selalu menyertai. Bapak Ibu dan Saudara, pribadi yang sukses adalah pribadi yang ditandai oleh kedekatan dengan Tuhan, yang membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pribadi yang sukses yang kedua dikatakan ayat, kita perhatikan ayat 7 sampai ayat 17 sampai ayat 19 ya, 7 sampai 19. Saudara, dikatakan ayat 7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 8, tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan dia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yang kedua, pribadi yang sukses di samping pribadi yang dekat dengan Tuhan, pribadi yang menjaga kekudusan Tuhan. Saudara, Yusuf, walaupun dia anak muda yang ganteng, handsome, tampan, cakep, membuat orang tertarik kepada dia dengan bodinya. Bahkan istri Potifar juga tergoda untuk mau berzina dengan Yusuf. Tapi Yusuf berkata, tidak mungkin aku berbuat dosa kepada Allah yang sudah menyertai aku, yang sudah memberkati aku. Saudara digoda, namun tidak tergoda. Saudara, kalau sekali digoda tidak tergoda itu biasa. Tapi ini apa yang terjadi? Dikatakan ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Walaupun dari hari ke hari, berhari-hari. Saudara, godaan itu bukan sekali, berkali-kali. Tapi Yusuf pribadi yang menjaga kekudusan hidup dengan tegas menolak dosa. Bapak Ibu dan Saudara, sebagai pribadi yang dekat dengan Tuhan, pribadi yang menjaga kekudusan, karena Allah yang kudus, itulah yang memberkati kita, itulah yang menyertai kita, itulah menolong kita, bahkan memerintahkan kita. Kalau kita lihat dalam kitab Imamat atau kitab 1 Petrus 1 ayat 15-16, mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 15-16. Bapak Ibu dan Saudara, kekudusan hidup itu bagian dari orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan memerintahkan kita untuk hidup sesuai dengan standarnya Allah,
Standarnya adalah kekudusan. Mungkin kita jatuh dalam dosa, tapi ada jalan untuk kita hidup kudus kembali, yaitu mengaku dosa kita kepada Tuhan. Jika Rasul Yohanes berkata, jika kau mengaku dosamu, Allah setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Bapak Ibu dan Saudara, sekalipun kita jatuh dalam dosa, tapi kalau kita datang kepada Tuhan mengaku dosa, Tuhan akan mengampuni. Tapi Yusuf, suatu pribadi yang konsisten, yang tidak mau kompromi dengan dosa, dari hari ke hari, walaupun dia digoda oleh Potifar, dikatakan no way, tidak, karena dia tahu ada Allah yang melihat dia, ada Allah yang menyertai dia, sehingga dia selalu menjaga kekudusan hidup. Pribadi yang sukses ditandai dengan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, pribadi yang menjaga kekudusan hidup. Yang terakhir, yang ketiga, kita melihat di sini karena dia digoda, difitnah, kemudian dia difitnah, dimasukkan penjara oleh Potifar melalui istrinya, sehingga dikatakan ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja-raja, dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21, tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara, Yusuf di penjara menjadi orang kesayangan. Tadi dia kesayangan Potifar, tapi karena difitnah oleh istrinya, dia akhirnya masuk ke dalam penjara. Dari lubang sumur, sekarang dia masuk ke dalam penjara. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu pada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya pada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Di penjara dia bisa berkreasi. Pribadi yang sukses. Yang ketiga adalah pribadi yang rajin atau pribadi yang kreatif. Kalau kita rajin, kita kreatif, berkreasi, dimanapun kita ditempatkan, itu nggak masalah bagi kita. Pasti kita akan sukses, pasti kita akan berhasil. Oleh karena itu, saudara, mari kita lihat dalam Amsal 12. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Saudara, Yusuf ini orang yang rajin. Di penjara pun mungkin dia menyapu, mengerjakan tugas yang nggak harusnya dia kerjakan, tapi dia lihat itu nggak beres, dia kerjakan. Jadi dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk berkreasi. Pribadi yang sukses adalah pribadi yang rajin, sehingga dia menjadi kesayangan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau sukses, mau berhasil, dekatlah dengan Tuhan. Yang kedua, hiduplah dalam kekudusan, tidak main-main dengan dosa, jangan hidup dengan kelicikan. Ada orang mau sukses melakukan kelicikan, ya, trik-trik supaya dia bisa mencapai jabatan puncak. Tetapi pribadi yang sukses di hadapan Tuhan adalah pribadi yang hidup dengan kekudusan. Yang ketiga adalah pribadi yang kreatif. Kalau kita mau sukses, kita harus berkreasi. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, mungkin kita kehilangan pekerjaan, tapi orang yang kreatif bisa aja membuat pekerjaan baru yang mungkin itu lebih. Kita diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pribadi yang sukses yang keempat adalah pribadi yang tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Mari kita perhatikan kejadian pasal 45. Lalu kata Yusuf kepada saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir.
Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf kemudian setelah dia dimasukkan di penjara, dari penjara dia keluar karena dia bisa menafsirkan mimpi raja, di mana orang-orang di sekitar raja nggak bisa, akhirnya dipenjarakan. Tapi Yusuf bisa menafsirkan sehingga ketika orang yang dipenjara, teman-temannya itu keluar menjadi pejabat di kerajaan Mesir, tapi mereka lupa pada Yusuf. Tapi satu kali ada satu mimpi yang nggak bisa mereka kerjakan, tapi mereka teringat pada Yusuf. Akhirnya Yusuf keluar dan Yusuf bisa menafsirkan mimpi raja Firaun, kemudian dia diangkat dan menjadi raja. Dan di Mesir dia menjadi raja. Waktu dia menjadi raja, terjadi kelaparan selama 7 tahun kelaparan di sana. Akhirnya saudara-saudaranya yang membuang dia, mereka tinggal di Gosen, mereka tinggal bukan di Mesir, di Israel. Mereka datang untuk mencari makanan ke Mesir dan mereka menghadap kepada Yusuf. Walaupun Yusuf dengan pakaian Mesir, nggak kelihatan mukanya seperti pakai masker, pakai helm dan sebagainya, tetapi lama-lama ketahuan, wah ini saudaraku Yusuf nggak tahan, dia bilang, dia buka semuanya pakaian kebesarannya, dia bilang sini abang dan adik ada ketakutan. Karena apa? Karena mereka teringat waktu mereka membuang Yusuf ke sumur dan menjual. Mereka kira Yusuf itu sudah mati. Ternyata Yusuf menjadi pejabat tinggi di Mesir. Saudara kasih Tuhan, tetapi Yusuf tidak berkata, sekarang kesempatan kalian pun masukkan ke penjara di Mesir ini. Tapi apa kata Yusuf? Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah mengizinkan aku kalian masukkan ke sumur. Bapak dan saudara, Yusuf adalah pribadi yang mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun kita mengalami kesusahan, pergumulan, jangan pernah mengeluh, jangan pernah dendam kepada orang yang mencelakakan kita. Mungkin kita di fitnah atau apa sama teman kita, lawan kita nggak usah pernah berpikir negatif. Kita percaya Tuhan punya rencana, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah bagi kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf pribadi yang tahu rencana Tuhan dalam hidupnya, pribadi yang sukses di tanda yang pertama, pribadi yang dekat dengan Tuhan, punya persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, pribadi yang menjaga kekudusan hidup. Yang ketiga, pribadi yang kreatif. Yang keempat, pribadi yang tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Kita harus mengerti apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat Kejadian 41 ayat 41. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik kau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Saudara, umur 30 tahun dia menjadi Perdana Menteri di Mesir, negeri di mana negeri yang tidak seiman dengan mereka. Yusuf ada di sana menjadi pejabat tertinggi setelah raja. Raja itu hanya pemegang kekuasaan tertinggi, tapi kuasa di pemerintahan nomor 1 itu Yusuf. Saudara, Yusuf yang dibuang ke sumur, dijual kepada orang Ismail, dimasukkan menjadi pembantu di rumah Potifar. Di rumah Potifar dia difitnah oleh istrinya dan masuk ke penjara. Tapi dia keluar dari penjara, dari sumur penjara, dan masuk ke istana. Saudara yang dikasih Tuhan, pribadi yang sukses adalah pribadi yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga pribadi kami pribadi yang dekat dengan Tuhan, pribadi yang terus menjaga kekudusan hidup,
yang taat kepada kebenaran firman Tuhan. Pribadi yang kreatif, sekalipun di tengah-tengah masalah pergumulan, kami tetap bisa berkarya. Pribadi yang tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kami. Karena rancangan Tuhan bagi kami adalah rancangan damai sejahtera yang penuh hari depan, yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan karena kami tahu tangan Tuhan bekerja memberkati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya firman menjadi berkat bagi tiap-tiap kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, cita kasih dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kiranya memberkati engkau berlimpah-limpah. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anak dan menantu dan cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah gereja-gereja di seluruh dunia, diberkatilah gereja-gereja Ketulusan Hati Indonesia, diberkatilah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan, diberkatilah bangsa Indonesia. Persekutuan, penghiburan, hikmat kuasa dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kami dari Gereja Ketulusan Hati Indonesia, Gereja From the Heart Church Ministry of Indonesia, Jemaat Filipi Medan, mengucapkan selamat hari Minggu, Medan 5 Juli 2020. Shalom.